Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimallahu ta'ala badaka rahmanir rahimin. Allahumma fahimna ilma syariati wa tariqati wal haqiqati wa sa'milna biha bijahi sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan halaman 80 juz 2. Wa hasilu, adapun kesimpulannya, keterangan annal aqila ialah sesungguhnya orang yang berakal, huwa ialah adapun al aqil az-zahid ialah orang yang zuhud. Jadi keterangan di atas bahwa orang yang akalnya normal, akalnya sehat, itu lebih memilih sesuatu yang abadi, lebih bahagia memilih sesuatu yang abadi ketimbang sesuatu yang fana. Lebih mementingkan urusan-urusan akhirat daripada urusan duniawi. Ini kalau akalnya normal. Jadi kalau ada orang memilih sesuatu yang sifatnya itu sirna, sifatnya lenyap, lebih mementingkan urusan duniawi daripada urusan akhirat, berarti ada yang konslet. Akalnya tidak normal. Nah, kesimpulan dari keterangan itu adalah orang yang berakal adalah orang yang zuhud. Orang yang zuhud. Orang yang tidak peduli terhadap urusan-urusan duniawi. Zuhud itu ada beberapa tingkatan zuhud. Zuhud yang paling rendah adalah apa yang dimiliki tidak ditaruh di dalam hatinya. Apapun yang ia miliki tidak diletakkan dalam hati. Itu zuhud tingkat rendah. Itu dalam sebuah nadham, fazhad wada faqdu ala qati qalbika bil malila faqdun lahu taku aqala. Fazhad, maka zuhudlah kamu. Lalu dijelaskan, wadha, adapun definisi zuhud adalah faqdu ala qati qalbika bil mal. Harta tidak ditaruh dalam hatimu. Apa yang ia miliki tidak ditaruh dalam hatimu. Nah, ini zuhud tingkat rendah. Kalau zuhud tingkat tinggi, benci terhadap dunia. Nah, kelas yang ngaji hikam ini mungkin belum mencapai itu. Benci terhadap dunia. Jadi kita diusahakan itu, punya apapun yang ia miliki jangan ditaruh di hati. Taruhlah di tangan. Jadi sebagai penyalur, punya harta, punya rezeki, maka berbagilah, orang lain juga mendapat bagian dari rezeki itu. Ini menurut pendapat Syekh Sahal At-Tustari, sering saya sampaikan ini tentang cinta. Cinta itu yang tahu diri dengan Allah, yang lain nggak tahu. Hanya hamba dengan Tuhannya. Itu hakikat cinta. Tapi ada alamatnya, ada tandanya. Kata Syekh Sahal At-Tustari, yang dikasih amalan Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhiri. Beliau berpendapat, wa alamatu hubbillah hubbul Quran. Tanda orang cinta Allah adalah cinta Quran. Ini tanda, alamat. Hakikat kecintaan itu yang tahu hanya diri dengan Allah. Dan cinta itu tempatnya bukan di mulut. Bukan di anggota zahir. Cinta itu tempatnya dalam hati. Mulut itu kan bisa gombal itu. Kan bisa gombal. Banyak orang cantik, tapi tidak seperti kamu. Gombal itu. Itu seperti syairnya Romai Ramai.
berjuta-juta bintang di langit. Jadi banyak wanita yang berjutaan, tapi engkaulah yang kelihatan. Itu mulut itu. Di tempatnya cinta itu dalam hati. Makanya kata Syekh Sahal, wa alamatu hubbillah hubbul Quran. Tanda cinta Allah, cinta Quran. Jadi kalau ada orang Quran, ini sebagai indikasi dia itu batinnya cinta Allah. Wa alamatu hubbillah wa hubbil Quran hubbun Nabi. Tanda orang itu cinta Allah, cinta Quran, tanda cinta Quran, cinta Nabi. Jadi kalau ada orang cinta Nabi otomatis cinta Allah, cinta Quran. Wa alamatu hubbin Nabi hubbus sunnah. Tanda orang batinnya cinta Nabi, cinta terhadap sunnah. Apa yang didawuhkan Nabi, apa yang dilakukan Nabi, apa yang diterapkan Nabi. Itu batinnya selalu ingin ittiba, ingin mengamalkan, ingin meniru. Hubbus sunnah. Jadi sholat tidak hanya yang wajib, karena Nabi itu senang sholat sunat. Puasa tidak hanya bulan Ramadan, karena Nabi itu senang puasa sunat. Dikasih harta kekayaan misalkan, tidak hanya zakat, tapi sedekahnya. Kanjeng Nabi sebelum haji itu umrohnya 4 kali. Sebelum ibadah haji, umroh 4 kali. Berarti ini orang walaupun belum pernah haji, boleh umroh lebih dulu, itu boleh. Wa alamatu hubbis sunnah hubbul akhirah. Tanda orang cinta sunnah adalah cinta akhirat. Berteman kena akhirat, beribadah kena akhirat, baca Quran kena akhirat, haji umroh kena akhirat, apapun bertetangga kena akhirat. Nah itu berarti tandanya orang cinta sunnah. Wa alamatu hubbil akhirah bughdud dunya. Tanda orang cinta akhirat benci terhadap dunia. Wah ini tingkat tinggi ini. Zuhudnya tingkat tinggi, benci. Kalau yang tadi kan tingkat dasar tuh. Minimal orang zuhud itu harta bendanya, apa yang ia miliki tidak ditaruh dalam hati. Wa alamatu bughdid dunya alla ya'khudha minha illa qadran wa bulghatan ilal akhirah. Tanda orang itu benci terhadap dunia, tidak mengambil bagian dari dunia, kecuali dunia hanya sekedar untuk sarana, bekal menuju akhirat. Karena orang tidak mungkin bisa ibadah haji umroh, tidak mungkin nyampe ke Mekah Madinah tanpa punya duit. Tidak bisa bangun masjid yang megah kalau tidak ada uang. Nah, jadi harta ini digunakan sebagai alat, sebagai sarana menuju akhirat. Hanya itu yang diambil. Lebih dari itu benci sudah. Nah kita belum ke tingkat itu. Usahakan tingkat itu, tingkat pertama sih. Harta jangan sampai ditaruh dalam hati. Sehingga orang kalau misalkan punya rumah megah, punya mobil mewah, jangan langsung diklaim, wah tak zuhud ya. Jangan. Sehingga pernah almarhum Al-Maufullah Kiai Hasan Abdul Wafi mencontohkan bahwa penampilan luar ini jangan diartikan secara lurus. Contoh, mobilnya mewah, rumahnya megah, istrinya 4, wah tak zuhud ya. Clear? Zuhud bukan diartikan orang yang tidak suka semuanya. Kata almarhum, ada orang punya dulu masih musimnya BMW itu sudah kelas ya mobil Honda BMW. Kalau sekarang udah di bawah, ada Lamborghini, ada Ferrari, ada apa lagi itu. Itu di zaman itu dicontohkan orang punya BMW, mobil BMW.
Begitu beli mobil, Jumat bawa mobil, pengajian bawa mobil. Ketika sholat tidak ingat mobilnya. Ada orang punya sepeda jengki. Paling tinggi harga jengki itu di zaman itu 500.000. Tapi mulai beli sepeda jengki tidak pernah dipakai. Pagi dikeluarkan, diserbet. Sore masukkan ke dalam. Kalau undangan ke sekitar tidak bawa sepedanya, jalan kaki. Eman takut catnya berat. Kalau terpaksa dibawa, karena agak jauh ke masjid, pakai sepeda ontel. Ketika sholat, Allahu Akbar. Banyak kedengaran suara anak-anak. Manterak nyimak kasang sepeda. Kelas BMW ini zuhud, kelas sepeda jengki tidak zuhud. Zuhud ini juga pekerjaan hati sama dengan cinta. Makanya tidak bisa dinilai secara luar. Dari kaidah al-zahiriyah dulu al-batin, zahir itu menunjukkan penampilan batinnya. Ini ada beberapa pengecualian. Sehingga oleh para kiai dicontohkan Allah memberikan ibrah berupa buah. Ada buah itu zahirnya nyakei, turin. Tapi dalam nyaman. Larang tekan cok-nyocok. Manis rokok. Salah manis. Oh. Coba gedung-dung. Kan alos. Tapi dalamnya ada cerete. Nah, ini. Jadi kehalusan di luar belum tentu dalamnya bagus. Tapi kalau buah manggis alos, dalam alos. Paham? Jadi orang yang berakal adalah orang zuhud. Artinya orang berakal pasti zuhud. Orang zuhud pasti akalnya normal. Wa amma raghibu, adapun orang yang senang fid dunia, di dalam dunia. Falaisa, maka tidak ada siapa raghib bi akil, ialah orang yang berakal. Bal huwa, bahkan adapun ar-raghib jahilun, ialah orang yang bodoh. Orang yang senang terhadap dunia berarti orangnya akalnya enggak waras. Dunia. Sampai sholatnya sholat dunia. Sampai wiridnya wirid dunia. Kok mau cari ya? Pajak soki. Sampai wiridnya wirid dunia. Itu orang enggak waras itu. Padahal dunia itu kata Sayyidina Ali, ad-dunya jifa. Dunia itu ibarat bangkai. Yang suka bangkai itu adalah anjing. Kalau orang-orang yang biasa tidak suka bangkai. Orang yang normal itu. Yang menyatur gampang. Coba caca kan mengawal lagi beruk mereka. Beruk. Tapi kali dan ialah di dalam perkataan musannif afrah. Nyatanya lafaz afrah isyarun, adapun memberikan petunjuk bi annal matlubah, dengan sesungguhnya yang dituntut qaunul farahi, ialah adanya kegembiraan bihadza, dengan ini asyadda, ialah lebih sangat. La annal faraha, bukan sesungguhnya kegembiraan bil akhar, dengan yang lain. Yang tapi ialah menjadi tiada apa itu al farah bil akhar bil kulliyati, dengan secara total. Lianna kana sunna al farah amrun tabiyyun, ialah perkara yang bangsa karakter. Jadi keterangan yang tadi, orang yang berakal sehat justru lebih bahagia, lebih sangat kebahagiaannya dengan sesuatu yang abadi daripada mendapat sesuatu yang tidak abadi. Nah, ini yang dimaksud tuntutan kebahagiaan karena mendapat sesuatu yang abadi itu lebih sangat. Bukan berarti kebahagiaan yang lain itu menjadi hilang total, bukan. Saya senang kalau ahli wirid, daripada saya senang dapat uang 100 tapi menghilangkan wirid. Ini bukan berarti hilang total kebahagiaan yang lain, bukan. Ini artinya
Karena masalah kebahagiaan itu merupakan sesuatu yang bangsa tabiat. Bunga. Mesti orang yang lebih bunga. Cuma bunganya lebih bunga. Abo istiqomah berjamaah. Orang istiqomah berjamaah. Pas bertamu yang beli PC 200. Merasa rugi. Rugi kok. Lebih 200. Tapi pas biasa berjamaah, pas tak berjamaah. Nyator. Nah ini urusan batin. Urusan rohani. Rumah asyara kemudian berisyarah siapa musannif ila samratit tahaqquqi kepada buahnya tahakkuk kenyataan fi maqamiz zuhdi di dalam maqam zuhud. Biqali dengan perkataan musannif qad asyraqa nuruhu sungguh mencorong nuru apa cahayanya zahid ay asyraqa nuru zuhdi dalikal akil, yakni mencorong apa cahaya zuhudnya itulah orang yang berakal fi qalbihi di dalam hatinya zahid wa dhahar dan tampak tabasyiru apa sumringahnya zahid ala wajhi atas wajahnya zahid. Jadi orang kalau benar-benar zuhud, karena zuhud itu adalah pekerjaan hati, maka akan mencorong di wajahnya itu tampak bersinar, beraura. Ini orang yang zuhud. Jadi beraura. Kenapa? Fa inna nura kenasunya cahaya ida asyaqa ialah jika mencorong apa itu nur fil qalbi di dalam hati, dhahara maka tampak apa nur alal jawarihi atas beberapa anggota. Wakana dan ada zalika apa itu mencorongnya nur mubasyiran ialah menggembirakan apa zalik lahu kepada az-zahid bil qabuli dengan diterima. Sebab cahaya itu jika bersinar pasti nampak keluar, mencuat keluar. Dalam batinnya senang menerima apa adanya dari Allah, senang zuhud. Jadi walaupun banyak harta tak ditaruh dalam hatinya. Hatinya adalah tidak pernah putus komunikasi dengan Allah. Bersambung dengan Allah. Bersambung dengan urusan-urusan akhirat. Bersambung kepada penjelasan Rasul yang disampaikan para ulama. Bahwa akhirat, bahwa surga itu adalah jauh lebih segalanya daripada alam dunia. Jauh lebih indah daripada keindahan dunia. Nah maka pasti mencuat keluar. Auranya pasti keluar. Makanya dalam hadis Nabi yang juga sering saya sampaikan, raq'atani minal alim afdalu min sab'ina raq'atan minal jahil. Orang alim salat 2 rakaat lebih utama ketimbang orang bodoh salat 70 rakaat. 2 bisa mengalahkan 70. Padahal semuanya sama. Wuduknya sama. Rukunnya sholatnya sama. Juga semuanya sama. Kenapa kok beda? Karena orang alim ibadah memakai ilmunya. Lanjutan dari keterangan itu, waraqatani minal arif afdalu min alfi raqatin minal alim. 2 rakaat yang dilakukan orang yang arif, orang yang kenal kepada Allah, orang yang makrifat pada Allah, lebih utama daripada 1000 rakaat yang dilakukan orang alim. Orang alim tapi tidak makrifat. Orang alim tapi bukan tingkat wali. Sholat 1000 rakaat kalah dengan 2 rakaatnya orang yang kenal kepada Allah. Di penghujung hadis, waraqatani min alimin zahidin wari'in afdalu min ibadati ahli samawati wal ardi. 2 rakaat yang dilakukan orang alim yang zuhud, yang warok. Zuhud, warok. Jadi 3. Alim, zuhud, warok. Lebih utama ketimbang ibadahnya seluruh penduduk langit dan penduduk bumi. Luar biasa. Ini zuhud yang kelas benci terhadap dunia.
Jadi nggak sama, semakin kita senang ikut pengajian, semakin banyak informasi yang diterima, semakin banyak ilmu, maka nilai-nilai ibadah itu juga semakin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sering saya sampaikan, orang sama-sama baca Quran, orang sama-sama berzikir, orang sama-sama bersolawat, nilainya itu berbeda. Itu rumusan yang secara tektal itu, orang alim 2 bisa mengalahkan 70. Orang wali 2 rakaat bisa mengalahkan 1000 rakaat orang alim. Kalau dengan orang bodoh 70.000 rakaat orang bodoh kalah dengan yang 2 rakaat. Orang alim, orang zuhud, orang warok 2 bisa mengalahkan ibadah penduduk langit selangit dan penduduk bumi sebumi. Ini faktor tadi itu. Semakin tahu pada Allah, semakin dekat pada Allah. Semakin tahu tentang sifat-sifat sampai kepada zatnya, maka menjadi ma'rifat pada Allah. Semakin tinggi nilainya. Makanya secara kesimpulan, pelipat gandaan amal itu satu tergantung daya sambung. Seberapa sambungnya dengan Allah. Tidak mungkin punya daya sambung yang sangat tinggi kalau belum kenal. 2 tergantung daya ikhlas. Seberapa kadar ikhlasnya. Nah di sini, ini butuh ilmu. Tidak mungkin bisa nyambung yang sebenarnya tanpa ada ilmu. Tidak mungkin pula ikhlas yang sebenarnya tanpa ilmu. Jadi ilmu itu sangat penting. Sangat-sangat penting ilmu. Hanya jangan sampai ada bahasa bosan mencari ilmu. Tobuk mulai lambat. Mulai kene sekolah madrasah. Mari madrasah ngaji naik musola. Mari jadi pemontuk benepak. Kata yang kau abu ini boleh waktu ngaji lah tobuk kok. Itu keliru. Nabi Muhammad sudah dipenuhi dengan ilmu oleh Allah, tapi Allah masih menyuruh wa qur rabbi zidni ilman warzuqni faman. Doalah kamu Muhammad, Rabbi zidni ilman. Nabi sudah dipenuhi ilmu, disuruh berdoa. Ya Allah tambahkan ilmu. Dan berilah rezeki pemahaman. Jadi artinya terus tidak ada banyaknya ilmu. Ya, tidak ada banyaknya dan tidak ada putusnya untuk kita menuntut ilmu. Sehingga simpelnya dari hadis Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari keharibaan, mulai dari kariban ibu sampai dengan liang lahat. Mudah-mudahan manfaat. Fasalaba maka berpaling siapa itu zahid ai fabi sababi dzalikan nur, maka dengan sebab itulah cahaya allati nyatanya nur asyraqa yang mencorong yang bersinar apa alladzi fi qalbi di dalam hatinya zahid wa tabayyana dan jadi nyata jadi jelas lahu bagi zahid bihi dengan nur ma apa perkara wa yang ada pun ma hakun ialah perkara yang hak ai a'rada yang berpaling siapa zahid al hadidar dari inilah tempat dunia kemudian hale tidak peduli siapa zahid ai ghaira multafitin yakni tidak menoleh siapa zahid ilaiha kepada hadidar biqalbi dengan hatinya zahid. Jadi orang kalau sudah hatinya bersinar, kalau sudah beraura, sebab kezuhudannya, maka orang itu akan berpaling dari urusan duniawi. Berpaling, bahkan tidak peduli. Tidak peduli sama sekali. Walaupun ada orang ngomong saya sukses, nanam bawang sampai hasil 2 miliar, nanam tomat hasil 3 miliar. Sedikit pun tidak terpengaruh. Karena sudah cahaya yang masuk dalam batin. Saya pun orang tak zuhud. Yang catur huhul namun berbong. Sukses oleh 500 juta. Wah, malu pas. Wah, tertarik pas. Adi budi. Dari sertifikat. Aku punya modal. Nirwah. Tidak mentimi berbong pas.
Tosak. Ini orang kurang banyak menerima ilmu, kurang banyak. Kalau orang sudah banyak menerima ilmu, oh iya, kan rezekinya ruang. Rongkok belum tentu kok pada benar. Nah, berarti ini sudah mendapat ilmu. Tak gampang terpengaruh. Dan bahasa yang sepokona, lako bisa eterok. Tapi rezeki tak bisa eterok. Lako bisa. Teori ilmunya bisa. Tapi rezeki itu Allah. Kau namun bobong sukses. Ini abot namun tibi. Bobong ngefokus. Tegaklah modal. Sekilo Pak Ibu. Kau tak beli. Pak Ibu. Kalau sukses, tidak abot namun pas kerker. Ya. Kerker hasilnya sekoni. Maka intinya itu. Orang kalau sudah zuhudnya itu sampai benar-benar dalam batinnya, sampai mencuat cahayanya zuhud, maka tidak mudah terpengaruh dengan omongan orang tentang urusan dunia. Wa'ata dan mendatangkan siapa musannif bidzalika dengan itulah kalimat di annal i'rad, kena sesungguhnya berpaling qad yakunu, ialah terkadang ada ma'hu, ialah bersama i'rad iltifatun menoleh. Wa qaluhu, adapun perkataan musannif wa a'rada dan berpaling siapa zahid anha dari hadidar muwallian hale memalingkan diri. Perkataan ma'arada itu tafsirun, ialah penafsiran lima kepada kalimat qablahu yang sebelumnya. Falam yattakhidha, maka tidak menjadikan siapa zahid ha kepada itu dunia atau hadidar, tidak menjadikan watanan sebagai tempat tinggal. Ailam yastautinha, yakni tidak bertempat tinggal siapa zahid ha kepada itu hadidar bidhahirihi, di zahirnya zahid, ala jari tamattu, atas jalan bersenang-senang, wattaladzuti dan berlezat-lezat. Wala ja'ala, dan tidak menjadikan siapa zahid ha kepada itu hadidar sakalan sebagai penghuni, sebagai hunian, bukan penghuni, sebagai hunian, sebagai tempat tinggal. Ailam yusakin, yang tidak menghuni siapa zahid ha kepada hadidar bibatin, di batinnya zahid, ala jihatil mahabbati, atas jalan cintalah kepada itu hadidar. Jadi orang yang zuhud dan cahayanya sudah bersinar, maka berpaling dari hadidar, yakni dunia. Berpaling, tidak peduli, bahkan memalingkan diri. Berpaling itu kadang masih menoleh. Tapi kalau memalingkan diri, sama sekali tidak melihat. Sehingga dia tidak menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggal. Zahirnya tidak merasa senang, tidak merasa nikmat. Jadi artinya tidak menikmati dunia yang banyak. Karena dunia dianggap sebagai sarana untuk menuju akhirat. Punya sawah 100 hektar, punya villa misalkan 30 villa, punya apapun, itu tidak merasa nikmat dengan itu. Zahirnya. Dan tidak menjadikan dunia itu sebagai tempat yang ditinggali batinnya. Batinnya tidak cinta. Hanya sekedar itu. Sekedar ini sebagai saran. Tidak mungkin bisa pergi ke Mekah Madinah tanpa punya uang. Hanya itu. Tidak mungkin bisa punya masjid yang banyak. Tidak mungkin bisa menyumbang ke masjid kalau nggak punya harta. Hanya itu. Hanya itu. Jadi bikin rumah karena takut kehujanan. Rumahnya diperlebar, diperluas, nyaman. Kok aja mobil pengajian nyaman, tak usah anu terop. Nah, tujuannya bagus itu. Tujuannya bagus. Tentu maraja rumah maleber rumah beliau. Diperindah rumah supaya membeda para kiai, beda tantretan tak bosen ning tang rumah ya. Supaya enak. Kalau rumahnya kumuh kotor kan 5 menit bosen. Karena kotor. Karena kotor. Nah, jadi arahnya ke sana, bukan menikmati dunia. Bukan. Kan betul orang yang salah ucap. Kalau ucap pada sokaso, nikmat yang di dunia. Bukan tempatnya menikmati dunia.
Bukan tempat untuk bersenang-senang. Kesenangan yang hakiki kelak di surga. Kalau di sini tidak ada yang hakiki. Waktu ada orang nyaman, kau besar lezat. Paling 10 menit. Mereka ini kan nyari WC. Kesenangan sesaat. Kesenangan sesaat. Maka cek kembang terpengaruh dekat urusan dunia. Adik bini mapan pun. Nangalai bini orang kau besar. Pas saya kente. Ya pada hoi. Wah. Pada hoi. Tanya ki si Sintik. Pada. Makanya kan hanya casingnya saja kelihatan menggiurkan. Casingnya. Makanya ketika istrinya Abu Nawas banyak yang menggoda. Abu Nawas itu istrinya cantik. Sehingga keluar kemanapun pasti dibuntuti orang. Nah istrinya kokoh itu. Tidak jual murah. Karena dirinya sudah mantep dengan suami pasangan yang Abu Nawas. Macam itu. Jadi bahasa kita, Kak. Oh, tetangga celuk. Oh, kuda ke sungai. Jero aja, entar ke pasar, itu buntek. Pokok laporan kapi. Akhirnya, menengah dia benak kula malay pohong. Malay singkong. Kalau malay pohong. Kemudian apa, Kak? Pokoklah malay pohong. Mari malay pohong. Ada pohong dia. Kebejajan. Olah. Pas anuna. Bernan, peminyak macam bang. Merah, kuning, pokoknya apa berna. Oh siap, dari bini ahli na macam. Makanya kan orang-orang saya laporaki ke Abu Nawas saya toman aku tersebini, yon jengkap. Ini kamu orang yang cerdas, tidak mudah emosi, negor ke orangnya. Jadi cara negornya itu halus pakai ilmu. Nah, yon jengkapi. Pas siapa akibat. Torepon deur nikah hanya kita untuk makan bersama. Kula ke sampean nikah ingin terlalu areng bareng kula. Saya ada kuning alere ke semera. Coba semera. Ada boy. Semera alere ke sebiru. Ada boy. Jol dari pohon. Lah saya engki Kula ngambil segi sampian nih kayak. Ya ada nomor saya kuning, pas saya alerek ke saya biru, ngakan saya biru. Berapa sana? Ada Bu Nawas. Bos saya merah kula masih arah saya kuning. Belum mah. Ada Bu Nawas. Le orang nggak kering kaki tretan, leng bini pihak ke singa tak pada. Wah akhirnya pak mengalah tuh, Bu Nawas nyinggung ya. Nyinggung kok Bu Nawas ya, kalau saya bini apa kuda paling kok. Boleh tegur lebet nggak kan nikah, was ambu tak kudaan bini Abu Nawas. Ini kamu orang yang cerdas. Boleh wasnya kutelurit tak napa entah ke siaku daun. Iya, jadi enten jisentik congoco. Kocak tak pada. Pada ciptaan Allah, produknya satu dari Allah semua. Okey, cok nyamana casing ni, perak menggiurkan. Ongka cengkerucung lele 5 menit kaso. Baca umur sebitak. Perak oleh 1 menit saronda kaso. Paham ya? Jadi orang yang zuhud, dunia tidak dijadikan tempat tinggal yang selamanya. Dan dia meyakini hanya sekedar sementara. Kayak dalam sebuah ungkapan, kun fid dunya ka'annaka oh bukan. Asing, bahasa Indonesia asing, apa bahasa apa? Kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabilin.
Hendaklah kau ada di dunia seakan-akan kamu asing. Atau seakan-akan kamu hanya sekedar numpang lewat saja. Jadi kita di dunia ini asing, bukan tempat tinggal aslinya. Aslinya di surga nanti. Orang manca, orang asing. Ingat mungkin kan, lupa kan dia kan asing kena antara pengajian. Tak kira abid ya kan dia. Nah ini setengah 11 paling ya mah. Au abiru sabi atau sekedar numpang lewat. Ingat hubungan di Nabi. Kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabilin. Adalah kamu di dunia seakan-akan kamu orang asing atau sekedar numpang lewat. Tumpuk si aslinya kan iswarkan Allah. Karena Nabi Adam, datuk kita dengan nenek kita Ibu Hawa itu awal mula ditaruh di dalam surga. Pada orang yang namun kebel padi tinggal pun polong padi pun panen ni kan. Tantuna semeras masuk ke lompung tanah. Sekepak masuk ke kamar. Kampuan. Jomper neraka ya. Mun sekepak-kepak. Nen tandi sangu. Kepak ya. Wa yahtamilu dan mungkin apa ayyuj'al al-watanu. Mungkin apa olehnya dijadikan al-watanu apa lafaz watan was-saknu dan lafaz sakna bi makna wahidin dengan satu arti. Ya bisa juga bahasa watonan dan sakanan itu maknanya satu, tempat tinggal. Jadi orang zuhud tidak menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggal, watonan. Wala ja'alaha sakanan. Dan tidak menjadikannya sebagai tempat yang dihuni sama, satu arti. Bal anhado bahkan membangkitkan siapa zahid al-himmata kepada cita-cita fiha di dalam dunia ilallahi kepada Allah. Ay asra ayani bersegera siapa zahid waharraka dan menggerakkan siapa zahid al-himmata kepada cita-cita ilal musuli kepada sampai ilahi kepada Allah. Orang yang zuhud, orang yang batinnya sudah bersinar, maka dalam setiap saatnya itu bangkit punya cita-cita segera sampai kepada Allah. Kita adalah salikin, orang yang berjalan. Penghujung akhirnya yang dituju adalah Allah. Yang dituju Allah, ridha Allah, ampunan Allah, rahmat Allah. Yang dituju ke sana. Jadi orang zuhud itu segera. Jadi kalau ada sesuatu yang menghalangi, sesuatu yang memperlambat untuk sampai ke sana, diabaikan. Dunia itu termasuk salah satu dari penghalang yang memperlambat untuk sampai kepada Allah. Wasara dan berjalan siapa zahid fiha di dunia fid dunia musta'inan hali orang yang minta pertolongan kepada Allah ai billahi yang kepada Allah la bi a'mali bukan dengan amal-amalnya zahid al-madkhula yang dimasukkan bil qudumi alai di dalam datang alai terhadap Allah ail iqbali yang iqbal menghadap alai atas Allah wal musuli dan sampai ila hadratika hadirat Allah. Sehingga berjalan di alam ini, di alam dunia, senantiasa minta tolong kepada Allah. Bukan minta tolong dengan amal-amal. Tak ngampuaki amal, sholat sekian rakaat, tak ngampuaki sholawat sekian ribu, tak ngampuaki zikir sekian ribu, tidak. Tapi tetap minta tolong kepada Allah. Kepada Allah. Jadi sebanyak apapun ibadah kita, setinggi apapun ibadah kita, tapi tak nongkok, tak sesuai dengan buru kena kanji Nabi. Tidak ada ikhlas di dalamnya, maka sia-sia. Dan untuk mencapai yang itu hanya kita selalu minta tolong pada Allah. Makanya Allah menurunkan ayat surat Fatihah ini jelas sekali. Mulai dari pertama, ini 7 ayat di surat Fatihah ini dibuat ilmu secara keseluruhan dunia akhirat di Fatihah ini. Di surat Fatihah ini. Sebelum kita beribadah, sebelum kita iyyaka na'budu, maka harus bismillah dulu. Kenali Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dikenali itu.
dengan menyebut asma Allah. Jadi sebelum ibadah, kita kenal dulu siapa yang akan disembah kita. Sampai kepada Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sebuah pelajaran bahwa Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Sifat Rahman Rahimnya adalah ibarat hujan itu deras. Tergantung wadahnya. Wadahnya kalau begini banyak dapat rahmat. Tapi pas miring, pelak oleh becah. Nah boleh mengkorong. Tak melo sama sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sebuah pelajaran kita kalau mendapat nikmat apapun, kembalikan pada Allah. Bersyukurlah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ar-Rahmanir-Rahim diulang 2 kali. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalimat yang diulang itu sangat penting. Benar-benar Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih. Maliki yaumiddin, Allah yang memiliki kelak di hari kiamat. Kalau malikinya ini bisa pendek, bisa panjang. Kalau baca pendek, maliki yaumiddin, Allah yang merajai kelak di hari kiamat. Beda dengan malikin nas, tidak ada yang panjang. Sepakat ulama yang ahli perawi itu, ini pendek. Malikin nas, bukan malikin nas. Di TV itu banyak kiainya yang ngajari, kiai TV, bukan kiai sebenarnya. Malikin nas. Nah, kiai TV. Kalau di sini pakai malikin nas, elok-elok. Karena tidak ada yang ulama yang membaca panjang dalam maliki, karena aslinya dari Allah pendek. Setelah maliki yaumiddin, baru pendidikan yang seterusnya, iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah. Tingkat di atasnya kami mengabdi. Pertama menyembah dan mengabdi. Nah, kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah, tidak mungkin bisa langgeng kecuali dapat pertolongan Allah. Oleh karena itu, setelah itu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami minta. Jadi minta tolong ke Allah. Minta tolong. Sebab Allah itu menciptakan kita selaku manusia itu diberi karakter pembosan. Bosan. Pada saking Allah nolongi, bosan bojong berapa tahun umur ni. Minta ditolongi Allah, bosan. Nah boleh saya gelak ngetap, tobuk lah melambak. Pada saking Allah, apa yang pertolongan ni. Bosan lah. Coba tak usah ke urusan gini, ribet. Urusan je, resa are cukup tahu melolo. Bosan. Cukup tempe, atau resa are cukup ajem, kan nyaman cukup ajem. Tapi resa are, moros. Jadi tak salah menengok Haji Siddiq pas Haji Polet. Karena baca diberi karakter pembosan. Pokok ongguan benih mainan. Ini jadi wa iyyaka nasta'in. Nah setelah itu ada pelajaran ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan lurus artinya jalannya agama. Jalan lurus adalah jalan Al-Quran. Jalan lurus jalan yang dibimbing oleh Nabi Muhammad. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, seperti jalannya orang-orang yang telah Allah kasih nikmat. Siapa isinya alaihim minal nabiyyin, jalannya para nabi. Wasiddiqin, jalannya para wali. Wasyuhada, jalannya para syuhada. Wassalihin, jalannya orang-orang soleh. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai Allah, orang Yahudi. Waladhdallin, bukan jalannya orang yang kesasar, orang Nasrani, Kristen. Bukan itu. Tapi jalannya 4 golongan lagi. Nah, dari ayat ini bahwa manusia yang punya pangkat itu pangkat tertinggi nabi. Di bawah nabi aulia ulama. Di bawah itu adalah syuhada. Di bawah syuhada adalah sholihin. Sholihin paling rendah. Tapi situ bondo mencari orang soleh 1000 itu sulit. Situ bondo 400.000. Cari 1% saja sulit sholihin. Apalagi yang sampai
sedikit. Siapa orang soleh? Orang soleh itu man qama bihukukillah wa hukuki ibadi. Orang yang penuh melaksanakan hak Allah dan hak-hak hamba Allah. Dan gembangnya ke Allah beres, ke lingkungan pada sana beres. Benar orang ahli betul. Tapi pun di otak tak manjur. Benar solihin. Kita hanya soleh. Hanya ke pangeran beres, tapi pun di otak tak manjur, tak beres. Entah 10.000, 1.000 rupiah, tapi tak manjur, tak beres. Benar soleh. Soleh itu ke pangeran beres, ke lingkungan manusia beres. Sore bitong, tak usah situ pun. Se-RT masing-masing. Buat nemu orang yang soleh. Secara RT sedusun, tiap dusun. Nah sedusun setisa. Buat mangkia berapa orang yang setisa orang yang soleh. Mohon saya nyaman soleh, boleh pengajian Ustaz soleh ni. Tapi orang sesoleh, ini kasih melarang. Andai-andai kita di Fatihah ni kamu iaci secara lengkap. Ini Fatihah ni berada ilmu fisika berada, matematika berada, biologi berada, antropologi berada. Pokok ongku bisa menggabungkan ilmu itu. Berada yang Fatihah saja. Makanya ulama al-Tabuaki, Quran yang 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 1.025.000. Ini rahasia yang tertumpuk dalam surat Fatihah, itu betul itu. Jadi Fatihah ini isinya Quran, kandungan Quran. Di Quran itu lengkap, dunia akhirat ada di Quran semua itu. Mudah-mudahan manfaat. Qala ba'duhum, wallahu alam, al-Fatihah. Iya kan Abu Zayyid kan saya. Rasul ladzina ta'alim wa ta'alim. Ya tore, saya tanya Haji Farid. Setong Haji Farid. 2 Gafir. Boleh? Beda? Badri. Kemauddin Tan. Oh, nomor 4 Kemauddin. Ya tore, Jiwarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dalam kesempatan kadento dan gula puru hadir se minggu cengadan tak hadir. De tantaretan sataja jemaah salat tasbih sapurana minal aidin wal faidin lahir batin meskipun lambat. Tembang tak sapora, takut saja banyak tu sana. Pertanyaan dan kaula ki buru singgung masalah otang. Katipun apa hukumma orang segeduan otang ngakadin to acenci bila etaki acenci sedengan kehidupanna cek pamaja ada kadin to beda cuma kagak bae modal ya Pak. Teti sekata kanggoi asadeka ka masjid ka tantaretanna ka boleh datang ke juga dan gula merang pernah beda saya utang sampai onggah haji, datang haji tak majer tapi ki dibinan di usaha malahan majer dekat desa
Cek cukup rezeki ngolati dari usahana. Katipun apa kadisa hukum hajina, zakata, sedekahna katipun apa? Sakadin to pertanyaan dari Tenggala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otang nika perkara menyangkut hakul adami. Makanya saya sering kula nerangake orang tak kenging autang haram hukum autang lamun tade saya cager lagi. Roma tempat tinggal nika satu-satunya tak kenging kebe jaminan cager lagi. Lah orang misalkan autang berdesik cager lagi. Maka tinggal pak ke waktona, cak saya majer ni kan cukup. Tapi orang yang macet nakal, maka masuk ke dalam kanji Nabi, layul wajid zulmun. Menunda-nundanya orang yang mampu bayar hutang, tapi dia tunda, itu kezaliman. Perbuatan zalim. Lawan sampai etina, sampai ikibaw mati, beruk mereka. Beruk. Karena ketika roh lepas dari jasad tanika, pertama roh ditaruh di surga Firdaus. Jasadnya di bawah tanah. Itu rohnya para nabi, para utusan. Yang kedua, roh lepas dari jasad, rohnya ditaruh di sungai-sungai surga. Rohnya orang mukmin yang taat. Tiga, roh lepas dari jasadnya ditaruh di tembolok burung pipit surga. Rohnya orang-orang mati syahid. Yang keempat, roh lepas dari jasadnya ditaruh di neraka sijin. Neraka sijin, rohnya orang munafik dan orang kafir. Roh digantungkan antara langit dan bumi. Ke langit tak tangkek, ke bumi tak tangkek. Ini rohnya orang mukmin yang banyak dosa, orang fasik. Orang yang berlumuran dosa dan orang punya hutang tidak terbayar. Sampai kajian Nabi Adabu, ruhul mukmin mu'allaqatun bainas sama wal ardi hatta tuqda duyunuh. Roh orang mukmin digantungkan antara langit dan bumi selama hutangnya belum dibayar. Dan ini hadis asbabul wurudnya ketika ada salah satu sahabat dikenal banyak hutangnya, kemudian meninggal. Dan Rasulullah mengatakan, saya tidak akan nyolati si mayat ini selama hutangnya belum terbayar. Njek engkau tak abujeng akhirin di otang tak majer. Nah karena sahabat lambok, tinggal abdi lah saya majer kanji Nabi. Puan saya majer. Buru kanji Nabi kasokan. Ya saya situ benda bilang aneka kan kau besar. Makanya pertanyaan si Farid gila, katibala apa sholat? Sholat sah, haji sah, umroh sah. Jadi tak ada hubungan. Coba nikah perbuatan kezoliman. Jika punya sesuatu yang untuk dibayarkan mampu, tapi dia itu nakal. Dan kewajiban orang yang punya duit, wajib itu menagih hutang. Batas maksimal 3 kali. 3 kali pakun majul palangkel, ini seraki Allah. Nurut kitab hikam. Iya, mek bila tentang rezeki. Mek bila rezeki lain bin Allah. Lagi. Jadi pun pasrah, pokok guan je gunangku. Ya tang orang misalkan 20 juta tak manjir-manjir. 3 kali tak manjir. Jadi seraki ke Allah. Nun Allah ni kabel temu-temu sebiasana padi sesa hektar kuro oleh 5 ton, temu-temu oleh 9 ton. Nah, berarti saya gelak keluar. Jadi dia beralih, pasti rezeki nah. Makanya rezeki tidak akan berkurang, tidak akan tertukar, tidak akan tertunda. Ini apa yakin? Apa yakin nih? Paham lagi? Moga-moga manfaat. Moga-moga tak lebur autang. Moga-moga tak lebur autang.
Fil. Baca anu Fil. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya penjelasan Ustadz tentang berdebu bahwa berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu hidup selamanya. Beda tulisan katikan Ustadz. Kemudian berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Ya hanya penjelasan dengan Syekh Buki Ustadz kelak tentang zuhud kan Ustadz. Kemudian yang kedua, ada seseorang kalaupun latar belakangnya kan secara zahir tidak termasuk orang yang soleh. Cuman karena kekayaannya, kemudian banyak usahanya sukses, akhirnya orang nikah membantu banyak pembangunan masjid, pembangunan rumah, bahkan rumah-rumah yang fakir miskin setak ngagungi rumah, kanto dibantu, baik secara romane bento, ekonominya juga bento, usahanya juga bento. Kenapa orang sekati kanto juga termasuk orang yang zuhud, kalaupun pada tingkat yang baru, yang pertama atau tingkat si paling maba Ustaz. Matur sakalangkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia bilang kanjeng Nabi, ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah urusan duniamu seakan-akan mau hidup selamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Ini kan bahasa kiasan. Mau nyari dunia apa serius? Alako, jogong, atane berserius. Berserius nih kah? Deki misalkan mentepan alako. Ingat saya mati deki. Hilem mustaqil alako. Tapi mentepan ibadah, bahusyuk. Panyetong, cuk saja Maria bojeng ring kok mati kok. Akhirnya bisa khusyuk. Jadi kudu beda petaannya. Jadi urusan dunia, kuduan di perasaan saja abid odik semangat. Teki pas alandu, yang kemarin kok mati ya, lemes pas. Lemes. Jadi berdekat dengan abon sebab. Tapi urusan abojeng, awirit, mas Quran, ini kecuk mati ya. Sehingga semangat khusyuk, semangat nyambung. Karena perasaannya saya sebentar lagi mau meninggal. Ini kan saya maksud. Bener pas odi ongkuan seterusah bener. Sambil poso-poso lu nih sering nak foto lah. Ngomol, ya Allah nyolancung ngomol, belepak tu seket. Ngomol 100 makin nonok pun. Panding ko jeding ngerepote kan nak foto lah. Ngunta yang kok tak lupa ko jeding. Ini kan saya maksud. Kenapa termasuk orang zuhud? Orang ni ka banyak tunyana kerja keras, hasillah kepenyumpung-nyumpung. Zuhud ni ka kelakuan ate. Tak bisa nilai dari luar. Zuhud ni kan kelakuan ate. Zuhud, ikhlas, cinta, ni kan kelakuan ate. Membeda orang ni kelakuan ate tapi ikut lesan, justru maknanya sebaliknya. Ni kan ikhlas pun. Tak ikhlas mereka. Tak ikhlas. Karena pekerjaan hati kalau diucapkan oleh yang bukan fungsinya, mulut bukan fungsinya, mengatakan ikhlas. Karena pekerjaan hati. Maka maknanya adalah sebaliknya. Kau manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdina atanya mengenai alam fana sareng alam baqa. Syekh Sunnun pernah namoi deka Muhammad Ismail.
Saampun nada pak kacompokna ka anto parengi deeren. Lastare adeer Syekh Sunnun ade budeka Muhammad Ismail. Empian neka mak taker agabai Roma sejuk rajana, sejuk megahna. Padahal kanto kan alam fana, alam lenyap. Ceeki pon paleman dek ke akhirat. Neng akhirat Allah ampun melengobengi dek ka diri orang mukmin Roma se lebih megah bede kebun-kebunna pas bede sungai se mengalir ben ekaleng lengi bebinik seratin. Syarat-syarat tanya bede empat deka adebu deka Muhammad Ismail. Setong sampai deka makomnya orang rojak selalu mengharap rahmat Allah. Nomor 2 sampai deka makomnya orang cinta deka Allah. Nomor 3 sampai deka makomnya orang selalu takut deka siksana Allah. Nomor 4 sampai deka makomah orang sabar. Akhirnya Muhammad Ismail romana ka anto jual paringa ki deka fakir miskin. Saumpamana setelok kanto laksana aki. Nomor 4 kanto sabar kan terlalu berat sabar kanto. Pas tak elakoni. Apa ki ngaule Roma selembi megah nang akhirat kanto Ustaz. Nomor 2 mengenai pemausan kalimat musarrafa. Kalimat musarrafa kanto keutamaanna zikir paling utama kanto manabi maus secara kalimat sebenar. Beda setong kiai kanto Ustaz. Kanto kisah nyata. Setiap sarwa kanto misalnya tok petok selalu ngejos kan tuh Ustaz. Bila maus kalimat musarrafa beda tatang ke kanto beci. Si beci kanto abit-abit epolongi si kiai kanto Ustaz. Pas ada ena kanto beda pangkenga ajo. Pas si kanto debak pertengahan pas aja makan to pangkenga ajo mai kalak serang si beci kanto. Iyalle. Pas lak melak petek kanto sekiai mak bas panghenga ajam kanto mak bas elang. Akhirnya debat terakhir mau kalimat musarrafa salah cile kanto. Elanglah. La ilaha illallah wa elanglah. Apa napa rosak dek kenceran sepertama kanto Ustaz. Sakadinto assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tiket surga ini banyak rumusan. Yang ayat Quran bayi rumusan itu kan banyak. Itu pun kaji Nabi itu kan banyak. Lase sunan ada buleka orang gelak apa? Ini kan rumusan. Rumusan tergantung orangnya. Pokoknya kata sesuatu ini apa jeng. Puasa Ramadan puasa. Ambil itunya zakat. Ambil itunya wajib haji. Kalau orang yang bagusnya kan tiket surga pun. Tiket surga. Makanya Allah sebut wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Segeralah kamu mendapat ampunan dari Tuhanmu. Dan segeralah kamu meraih surga. Dan surga itu luas dan lebarnya selebar langit dan bumi. Dan ini hanya disiapkan, diperuntukkan orang-orang yang muttaqin. Orang yang punya takwa ke Allah.
Takut ke Allah, takut ke siksaan, takut ke kebentunan, takut ke ancaman lah. Pasera orang-orang yang mutakin itu buki Allah yang ayat mereka. Setong alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang menginfakkan hartanya baik ketika sukses maupun ketika gagal. Katanya sukses bunga sarra. Atau geng sukses bunga asarra. Atau wadorok ketika tak sukses. Tapi ki bodoh si ibu ki orang. Ini gak bareng. Murah tangan. Ini kan ciri-ciri muttaqin. Ciri-ciri calon penghuni surga. Yang nomor 2 wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang mampu menahan kemarahan. Fitnah orang tahu dia kasih fitnah. Gibah orang tahu dia kasih gibah. Tapi enten etap. Jok nggak tak nompu aku ruah. Ada arti nangko acarok menang kok yokom kalah kok masuk rumah sakit tebo mati kok buret. Jok. Jadi etap. Oning pun dia saking acarok menang. Dia orang siapa fitnah siapa ghibah misalnya. Etap. Nah orang-orang yang mampu menahan kemarahan ketika dibuat marah oleh orang lain, ini kan calon penghuni surga. Nomor 3 wal afina 'anil nas. Orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang minta sepora ini kan berek. Lebih berek nyapora aki. Berek nyapora aki. Kak sepora kak. Apa lek ben sepeda motor saya hilang 10 tahun, kau lu ngecok lah. Enggak waktu kulo melarat nyari kadukon lo malum malakal banyak api ina. Pas nikah, pas duka. Iya tina mek bener sikit langkok. Hebat nikah. Hebat. Lek kok sekolah ka belek, apa kak bini ni pun saya hilang seminggu kok sing ibu. Oh, umpian. Ini apa ni sekolah ban kula. Hebat nikah. Super hebat. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi nikah rumusan. Ini ayat lain, saya muttaqin ini saya pertama keluar, hudan lil muttaqin lain boleh. Jadi banyak rumusan nikah. Saya gelak dari Sunan ke Ismail gelak 4 rumusan itu bukan satu-satunya rumusan. Banyak rumusan. Intinya sikit pun surah bajeng, surah Ramadan puasa, surah zakat. Suruh ke Mekah. Mau tadi sifat sabar tak mungkin apa aja. Boleh pun di dalamnya. Mau tadi sifat takut ke Allah tak mungkin. Boleh di dalamnya pun. Jadi dari sekian rumusan intinya setong. Jadi banyak kangku setong untuk yang banyak. Banyak ibadah kangku ke Allah untuk semua makhluk. Hukum manfaat. Kenapa nomor 2? Kene ka beli asal ruah kali ka. Mangkana encan kanjeng Nabi matal mar'u ala ma asya alaih. Matenya orang itu tergantung hobinya sebelum mati. Makanya sampai almarhum Ki Sufyan kan nyontohake pada orang acual kacang. Zaman lambok sacontong seket. Jadi bertanya ke orang, kenapa bu? Sacontong seket. Tanya ke bu, sacontong seket. Sampai sakaratul maut sacontong seket. Kenapa hobinya pun? Jadi matenya tergantung hobinya. Sampai sakaratul maut dekat bakun sacontong seket. Bila la ilaha illallah. Ini kayak kasak intinya. Wa yub'atsul mar'u ala ma mata'ali. Legi manusia juga dari kubur tergantung mati. Nak mau mati bagus juga bagus. Mau mati coba juga coba. Terus Gimana di? Nikah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabelun abdina atanya Kiai Kak Dinto. Pertanyaan dari abdina beda 2 pertanyaan. Ananging pertanyaan saya pertama barangkali tidak sesuai dengan kepahamannya Ustadz Anyona Sapurana. Bila Ustadz Kak Dinto menjelaskan tentang makna Fatihah, abdina mengikuti acara pengajian. Abdina ingat mana bita kalero 2012 di Masjid Jami' Nurul Islam Kapungan. Kibadana Habib Abdurrahman almarhum Kak Dinto. Kebetulan Kak Dinto atore lengku saya hadir Kak Dinto Hadratus Syekh Holil. Secara singkat saos ponapa bitena antara makna sareng esse. Sapurana manabi tak sepaham. Beliau gak bisa adabu. Mungkin ini gak banyak orang maca Al-Quran, cuman lagu-lagu, akadia pokoknya pokal-pokal. Cuman tak oneng ka ponapa si baca. Beliau ada buka tiga dinto. Lemangkana kutu oneng ka esena. Orang ini kamon oneng ka esena Al-Quran, esena Fatihah terutama. Orang ini ka wali. Tidak hanya wali tapi di atasnya wali dinamakan wali kutub. Beliau ada buka tiga dinto. Seti ponapa Kak Dinto bisa berdeguruna ngaji Kak Dinto. Mana bi makna Kak Dinto kan bisa dipahami dengan orang si ahli nahu. Tapi mana bi isse Kak Dinto ponapa kira pon. Jinyona sapora ke. Si nomor 2. Abdina saya tanya aki sehubungan dengan debuna Ustadz Gelek mengenai masalah Rasulullah Kanjeng Nabi Kak Dinto sebelum melaksanakan ibadah haji ampun umrah 4 kali. Nah, kebetulan di masa-masa mungkin Kak Dinto kebanyakan untuk mengejar ibadah ke Mekah Kak Dinto. Apa sebab pendaftaran kalakuan haji Kak Dinto sangat dipersulit. Adaptar mungkin bisa lekoran tahun Kak Dinto ki mangkata. Kebanyakan ajal naki ibadah umroh. Lah pertanyaan abdina, beda salah seorang orang sampun sepo hanya melaksanakan ibadah umroh tapi tidak melaksanakan ibadah haji. Ponapa Kak Dinto pasete? Ponapa Kak Dinto ampun dikatakan esa untuk memenuhi rukun Islam yang nomor 5? Kak Dinto, pertanyaan dari abdina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau abon tenggulan nerangaki Quran se 30 juz. Rahasia-rahasia ini kan atompo berdiri surat Fatihah. Di esena Fatihah ini kan ayat Quran se 30 juz. Bermakna sekali Quran Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha ini ke maknanya. Esena banyak dalam Bismillah. Esena Bismillah banyak. Maknanya sekali Quran. Jadi makna esena kan tak sami. Esena kan lebih luas, lebih banyak itu makna. Bermakna setong-setong pun. Bismillah dengan menyebut nama Allah kira-kira kan makna. Lafaz setong makna setong. Makanya esena alam langit bila esena bumi bila esena kan boleh ni Fatihah kapi. Ala apa kena Fatihah esena Quran. La rahasia Fatihah se petong ayat ni atompo ni Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim kalau masuk esena Quran. Karena esena Fatihah Bismillah. Fatihah esena Quran. Rahasia-rahasia yang Bismillah ni kah berdeni titik ebak na Bismillah. Ni titik nebak Allah.
Ini titik nebal. Jadi maknanya apa? Bi kana makana babi yakunu ma yakunu. Bi kelaban sengkok kana beda ma pereng kana sela beda. Pereng sela beda engkau sinipta. Wabi ben kelaban sengkok yakunu ma yakunu. Bekal beda apa si bekal apa beda. Nanti mun orang ni ka paham ke makna Fatihah, pas oning ke esena Fatihah, pas bisa yang kui ke kelakuan resa arena, tak mustahil menjadi wali ni. Tak mustahil. Cuma wali ni kan benih tak ada sekolahan lah. Wali ni kan Allah siapa hari. Tak ada pas ada perguruan kewalian. Tak ada perguruan kewalian. Nomor 2 apa? Orang mumpun kelar ke haji, cak sing daftar umroh nek cukup. Nek pun etong koe kewajiban haji. Pun tak sampai haji pas mati, maka harta yang ditinggalkan tak kenging langsung ewaris. Sarang ahli warisnya kaceba ngalak sebagian kangkui haji badal haji. Menyuruh orang dari Indonesia yang kita lo sangat belum ngatus nih 40 juta. Tapi memetorok ke jamaah haji yang di orang-orang yang kasak cukup 11-12 juta. Loh, pawon. Loh, lu saya ngelakon nih kasak. Wajib. Maupun orang mampu ke Makkah apa? Ke Makkah bulan Ramadan. Larangan umroh atau haji. Umroh makin 40. Haji 40. Kira oleh kembalian. Kembalian ni kan. 1,500 rial. 1,500 rial. Mun rial 4,000 kan berarti 4,5 juta. Mun umroh sobung uang kembalian sobung. Kasak ki sobung sing awal dari pihak muasasah, awal dari orang-orang kita tibi. Tapi orang haji ni kan. Mun elang, kali laporan ke petugas, ya terakhir. Ya terakhir bermobil ni kan menjawab haji. Mun umroh pun jalan sopo. Makanya kanjeng Nabi sebelum haji 4 kali umroh. Bukan berarti tidak boleh umroh kalau belum haji. Kengeng umroh. Cak minta panggil. Cak ke bebender. Selamat datang di Makkah Madinah. Haji. Soal haji. Padahal tak pernah haji kan. Dosa berarti membuat peluang orang lain soal ngocak haji. Orang ngocak haji ke orang sita haji ini kan haram hukumah. Alasan ulama lecek. Panggil Pak Haji orang tidak haji. Mau panjenengan songkok haji benten tak susah tak larang. Lu entar ke pasar. Melena Pak Haji, tahu saja pun. Bon, boleh kita haji tak usah. Dalam hati amin ya amin. Tertekangi ya. Men orang saya pasar ngocak kapi. Dan banyak saya tua lagi. Jadi banyak hikmah haji ni kan. Bisa ngonceng 2 orang. Nomor 2 bisa ngojek setan. Songkok pote, ali tuli cewek kan terus. Terus ke songkok lah. Sebenarnya pengajian makin satu jokan curun dari awal sampai akhir. Neka ngeras ya terlaki deka almarhumin almarhumah gelek. Kong langkong nyebu arena kewafatannya almarhumah Haji Zainab. Juga naunna Bapak Haji Ansori, Haja Amlia, dan Siti Maula Avantika setuju termasuk pengaspo kita muka-muka ngoleh tambahan pangabaran Allah Subhanahu wa taala tambah terak kuburanna tambah kamul jannah bil bangkata kong langkong ning alam akhirat bersama-sama kita kepolongan sang junjungan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.